Selamat siang. Jadi di video kali ini Alensi Uden akan memperlihatkan beberapa sampel meja resin kombinasi kayu dengan dua metode. Jadi maksud dari pembuatan meja ini memakai dua metode, ingin membuktikan atau ingin memperlihatkan kepada teman-teman metode yang mana sebenarnya yang paling tepat gitu ya. Jadi untuk pembuatan meja kayu kombinasi resin ini, aspek-aspek keberhasilan atau kegagalan yang sangat menentukan itu adalah kekeringan kayu, terus takaran katalis, metode berapa lapis pengecoran, dan yang paling penting itu adalah pemakaian atau pemilihan isolator yang tepat ya. Jadi yang dimaksud dengan isolator itu adalah pelapisan dasar ya ke permukaan kayu sebelum proses pengecoran yang fungsinya untuk menutup pori-pori kayu sebelum proses pengecoran. Jadi dalam 3 sampel ini itu yang dua sampel ini Alensi Uden memakai super isolator dari produknya Alensi Uden ya, dimana memakai epoxy Nexton sebagai tahap awal. Selanjutnya baru pelapisan menggunakan resin Merrill BCR. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat hasilnya sempurna gitu ya. Jadi sempurna, nggak ada kerak silvernya, nggak ada retaknya. Jadi dalam metode pengecoran pun kita memakai dua metode ya. Jadi lapisan pertama itu setebal 3,5 cm menggunakan resin super bening Merrill 413 CRE, itu jenis resin polyester. Baru lapisan di atasnya setebal 5 mm kita menggunakan epoxy Nexton ya. Jadi lapisan atasnya juga kita pakai epoxy Nexton. Jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini. Bagus ya. Jadi selain dari aspek pemakaian super isolator, kita juga harus memakai kayu yang benar-benar kering ya. Jadi kebetulan Alensi Uden memakai kayu jati yang sudah kering. Itu kadar airnya sudah di bawah 10% ya. Jadi hasilnya lumayan bagus. Dan untuk pemakaian isolator ini juga kita jangan terburu-buru juga ya. Jadi pas setelah pengaplikasian isolator ini, kalau bisa paling enggak 1 hari kita diamkan dulu. Jadi kita tunggu benar-benar keras, baru kita lanjutkan pengecoran menggunakan resin Merrill 413 CRE. Jadi yang selanjutnya ini sampel ketiga. Sampel ketiga ini Alensi Uden sengaja mencoba untuk membuktikan gitu ya. Jadi kebetulan Alensi Uden pakai ini isolatornya hanya epoksi ya, epoksi dari produk yang lain tanpa menggunakan BCR gitu ya. Dan lapisan bawah juga untuk layar pertama Alensi Uden pakai itu jenis epoksi juga. Jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ternyata epoksi yang dipakai buat layar pertama itu sama resin polyester yang di atasnya nggak nempel ya. Jadi terlihat banyak kerak-kerak silver nih. Kerak-kerak silver banyak, pinggirnya juga nggak nempel. Padahal ini tetap memakai resin Merrill 413 CRE sebagai corannya ya, dengan takaran katalis yang sama dengan sampel yang dua tadi ya. Takaran katalisnya sama, tapi hasilnya seperti ini, kerak silvernya banyak ya. Jadi sengaja sampel ini Alensi Uden bikin sebagai pembuktian aja ya. Kalau hanya memakai epoksi, hasilnya nanti tidak akan sempurna ya. Jadi kalau hanya memakai epoksi sebagai isolator, hasilnya tidak akan sempurna. Jadi bisa aja sebenarnya epoksi yang kita pakai sebagai isolator itu kita amplas dulu sebelum pengecoran, tapi hal itu kan bakal repot gitu ya. Apalagi nanti ada celah-celah kecil, terus ada duri-duri ataupun kayu-kayu yang bolong karena erosi.
itu nggak mungkin kan, nggak mungkin kita amplas, jangkauannya nggak bisa kita amplas. Nah, selain itu nanti pasti akan berisiko juga, salah-salah kita mengamplas, nanti epoksi yang rencananya buat sebagai penutup pori kayu akan kemakan nama amplasnya gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat berarti ya, kalau pemakaian epoksi sebagai isolator, hanya memakai epoksi maksudnya gitu ya. Jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi paling nggak Allen Siuden sudah bisa memperlihatkan bukti ya. Nah, padahal sebenarnya Allen Siuden dari kemarin tuh masih ragu-ragu juga kan, misalnya pasti akan membuang bahan juga gitu. Tapi untuk memperlihatkan kepada teman-teman ya hasilnya, buktinya dan hasilnya, jadi teman-teman bisa melihat gitu ya, seperti apa hasilnya kalau kita hanya memakai epoksi sebagai isolator ya. Berbeda dengan ini ya, berbeda dengan ini. Jadi ini memakai epoksi Nexton ya. Nah, kenapa memilih epoksi Nexton gitu? Karena epoksi Nexton ini epoksinya lebih encer, kerasnya lebih lama gitu. Jadi proses meresapnya ke dalam kayu itu sempurna. Ya memang diakui prosesnya agak lama gitu ya. Agak lama tapi kan hasilnya bisa maksimal gitu. Ya karena epoksi Nexton ini paling enggak untuk keras sempurna meresap ke kayu itu paling enggak kita harus nunggu 24 jam gitu ya. Minimal 24 jam gitu. Kalau 2 kali proses berarti 2 kali 24 jam gitu. Nah, kadang ada berpikiran, wah kenapa lama banget prosesnya, tapi kita juga mengharapkan hasil yang maksimal kan ya. Sedangkan ini Allen Siuden memakai jenis epoksi yang kekerasannya itu cepat gitu ya, gelnya 35 menit udah gel gitu. Tapi proses peresapan ke kayunya itu nggak sempurna ya. Jadi sehingga kita waktu proses pengecoran itu efeknya juga gitu. Jadi efeknya ini udah berantai sebenarnya. Resin polyester nggak nempel juga, epoksinya juga nggak sempurna juga menempel ke kayu sebenarnya gitu kan, ke pori-pori kayunya nggak ngeresap sempurna ke dalamnya. Nah, jadi di situ teman-teman bisa ini ya mengambil kesimpulan ya. Jadi seperti apa hasil dari sampel-sampel yang Allen Siuden perlihatkan, di mana 2 sampel ini menggunakan super isolator ya. Jadi bisa dibandingkan hasilnya seperti apa dengan yang menggunakan hanya epoksi sebagai isolatornya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin membuktikan bisa dicoba juga ya, bisa dicoba juga gimana perbedaannya antara isolator yang menggunakan epoksi Nexton dan resin BCR dibandingkan dengan hanya menggunakan epoksi saja. Oke, sekian penjabaran dari Allen Siuden, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya kita bisa membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih ya.